Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang jamu dan senyawa bahan alam. Nah, sebelum itu, mari perkenalan dulu sama kelompok kita. Sebelumnya, saya Nur Afifatul Iza dari NIM 078 dan rekan saya. Saya Nanda Verina, NIM 084. Saya Bintang Fazifani NIM 072. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu jamu dan senyawa bahan alam. Kenapa kita penting untuk membahas topik ini? Karena kali ini kita akan lebih memahami bagaimana senyawa-senyawa yang bekerja pada jamu dan senyawa bahan alam. Next. Nah, di sini gambar ilustrasi tentang bahan alam yang terbagi atas dua kategori. Yang pertama yaitu metabolik primer dan yang kedua ada metabolik sekunder. Nah, untuk metabolik primer sendiri yaitu metabolik yang esensial untuk kelangsungan hidup organisme. Untuk contohnya seperti ada pada gambar yaitu makanan. Nah, sedangkan biochemistry itu adalah ilmu yang mempelajari metabolik primer dan hubungan dengan fungsi biologisnya. Yang selanjutnya yaitu metabolik sekunder. Metabolik adalah senyawa yang dihasilkan oleh organisme tetapi tidak esensial untuk kelangsungan hidupnya, melainkan memberikan keuntungan adaptif atau proteksi tambahan. Nah, untuk contohnya yaitu obat-obat berasal dari alam. Nah, sedangkan untuk natural product chemistry yaitu ilmu yang mempelajari metabolik sekunder dan aplikasi kimianya. Next. Nah, senyawa metabolik primer itu oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan keseluruhan proses sintesis dan perombakan zat-zat yang dilakukan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Senyawa metabolik primer terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, maksud di sini yaitu karbohidrat adalah molekul organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam metabolisme karbohidrat dipecahkan menjadi glukosa yang kemudian digunakan dalam proses glikolisis. Dalam glikolisis, glukosa diubah menjadi molekul energi dan pirufat. Lalu glukosa yang tidak langsung digunakan bisa disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi lemak untuk menyimpan jangka panjang. Nah, sedangkan rantai panjang amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida. Setiap asam amino memiliki gugus amino dan gugus karboksil. Dalam tubuh, protein dipecahkan menjadi asam amino. Asam amino ini bisa digunakan untuk membangun protein baru jika dibutuhkan dan dipecahkan menjadi energi. Jika digunakan untuk energi, gugus amino dihilangkan melalui proses deaminasi dan menghasilkan urea sebagai limbah. Sementara sisa molekul bisa masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP. Untuk yang selanjutnya yaitu lemak. Nah, lemak biasanya berbentuk trigliserida yang terdiri dari satu molekul gliserol dan 3 asam lemak. Dalam metabolisme, lemak dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak masuk ke proses beta oksidasi di mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ketika karbohidrat tidak cukup, asam lemak bisa diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi alternatif terutama untuk otak. Nah, itu merupakan penjelasan tentang metabolik primer. Next. Selanjutnya yaitu ada bahan alam. Apa sih itu bahan alam? Nah, bahan alam ini dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang bersumber dari alam.
seperti hasil budidaya pertanian, hasil perikanan, hasil hutan ataupun hasil tambang dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam bidang-bidang ilmu terkait seperti kimia organik, farmasi, dan ilmu pangan, bahan alam ini pada umumnya mengacu pada metabolit sekunder, baik dalam bentuk sediaan kering, ekstrak, ataupun senyawa tunggal yang bersumber dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme lainnya. Nah, dengan demikian, bahan alam ini dapat didefinisikan sebagai komponen atau substansi kimia yang merupakan metabolit sekunder yang dapat berupa komponen tunggal atau murni hasil isolasi maupun yang masih berupa campuran komponen dalam bentuk ekstrak. Nah, sediaan kering dari bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu organisme yang dieksplorasi dan dimanfaatkan karena memiliki beberapa efek, seperti efek farmakologis, efek terapi, antioksidan, antibakteri, atau kemampuannya sebagai bahan pewarna, penyedap, pengharum, dan lain sebagainya. Next. Baik, materi berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai metabolit sekunder, yang merupakan senyawa yang dapat dihasilkan oleh organisme melalui proses biosintesis yang merupakan turunan dari metabolit primer. Metabolit sekunder ini memiliki sifat yang berbeda, biasanya disintesis dalam jumlah yang kecil dan bersifat yang spesifik untuk jenis organisme tertentu. Fungsinya tidak terlalu esensial bagi proses metabolisme utama, akan tetapi lebih sering terkait dengan adaptasi lingkungan seperti pertahanan terhadap predator, penangkalan serangan patogen, atau bahkan kompetisi antar organisme. Ciri-ciri dari metabolisme sekunder sendiri yaitu yang pertama, memiliki berat molekul yang rendah, kedua, tidak terlibat dalam reaksi metabolisme dasar yang esensial seperti respirasi atau sintesis energi. Kemudian yang terakhir yaitu seringkali berfungsi untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisme dalam kondisi tertentu. Contohnya meliputi alkaloid, tanin, terpenoid, dan senyawa fenolik. Metabolisme sekunder sendiri memiliki konsep kimia yang terlibat, yaitu melalui jalur metabolisme yang spesifik seperti yang pertama, jalur asam mefonat untuk senyawa terpenoid, kemudian jalur sikakmat untuk senyawa fenolik, dan juga jalur poliketida untuk antibiotik atau pigmen tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi metabolit sekunder bagi tumbuhan. Nah, metabolit sekunder ini bagi tumbuhan itu berfungsi sebagai pertahanan, yang kedua itu sebagai proteksi sinar UV, dan yang terakhir yaitu sebagai penarik. Nah, fungsi metabolit sekunder pada pertahanan itu dengan cara penolak, kemudian pencegahan, atau juga penghambatan pertumbuhan bibit. Nah, yang sebagai penolak itu contohnya ada pada tumbuhan aromatik seperti tumbuhan lavender. Nah, bau tajam yang dihasilkan tumbuhan tersebut itu dapat mengusir serangga dan mamalia yang kecil. Nah, yang kedua itu metabolit sekunder ini berfungsi sebagai pencegah. Nah, maksudnya yaitu hampir sama dengan penolak. Contohnya ada tanin. Nah, tanin ini mengikat protein dalam saluran pencernaan. Nah, sehingga apabila herbivora mengonsumsinya akan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi herbivora tersebut. Kemudian ada juga sebagai peracun. Nah, contohnya yaitu ada senyawa alkaloid seperti nikotin yang dapat menyebabkan kematian atau kelumpuhan pada hewan yang mengkonsumsinya. Beberapa metabolit sekunder seperti toksin yang dihasilkan oleh jamur itu dapat memiliki efek beracun langsung terhadap bakteri atau fungsi yang lainnya. Kemudian beberapa tumbuhan dapat mengeluarkan senyawa yang dapat menyerap nutrisi tertentu sehingga mempersulit bibit tumbuhan lain untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai proteksi sinar UV. Itu maksudnya senyawa seperti flavonoid dan karotenoid
itu berfungsi sebagai pigmen yang menyerap radiasi ultraviolet. Nah, pigmen ini dapat menyerap energi ultraviolet dan mengubahnya menjadi energi yang tidak berbahaya, mencegah kerusakan pada DNA dan struktur sel lainnya. Nah, yang terakhir itu sebagai penarik. Nah, bagaimana sih cara metabolit sekunder ini menarik hewan lain? Nah, contohnya itu seperti pada bunga. Bunga itu kan memiliki bau dan warna yang mencolok. Nah, bunga itu kan memiliki bau yang harum, warnanya yang mencolok, dan bunga itu memiliki nektar. Nah, hal tersebutlah yang dapat mengundang serangga-serangga untuk hinggap di bunga tersebut. Ada juga contohnya seperti pada buah-buahan. Buah itu yang sudah matang kan memiliki bau yang menyengat dan berbau harum ya. Nah, hal itu akan mengundang hewan-hewan penyebar biji. Next. Selanjutnya yaitu ada produk farmasi dari bahan alam. Yang pertama itu ada bahan baku obat, bahan eksipien atau bahan pembantu, dan sediaan jadi. Nah, apa sih itu bahan baku obat? Bahan baku obat ini adalah senyawa aktif atau ekstrak yang diambil dari sumber alam dan digunakan untuk pengobatan. Nah, contohnya itu ada alkaloid yang digunakan sebagai analgesik, glikosida digunakan dalam pengobatan gagal jantung, dan senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Nah, yang kedua itu bahan eksipien atau tambahan. Nah, bahan eksipien ini adalah bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi obat untuk memfasilitasi pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan obat. Contohnya itu kayak seperti selulosa yang digunakan untuk meningkatkan volume tablet. Kemudian ada pati yang membantu dalam proses pembentukan tablet. Air dan etanol digunakan dalam pembuatan ekstrak atau larutan obat. Kemudian ada juga asam benzoat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Nah, yang terakhir itu ada sediaan jadi. Nah, sediaan jadi ini adalah produk akhir dari pembuatan obat tersebut. Nah, contohnya itu seperti tablet atau salep dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada bahan baku obat. Nah, bahan baku obat ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku obat tradisional dan juga modern. Bahan baku obat tradisional merupakan bahan baku yang berasal dari sumber alam yang digunakan tanpa banyak pengolahan kimia. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama yaitu simplicia dan juga ekstrak. Simplicia ini merupakan bahan mentah yang berupa dari bagian tertentu dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang digunakan langsung sebagai obat tanpa proses tambahan. Misalnya daun, akar, kulit kayu yang dikeringkan. Kemudian ada ekstrak. Nah, ekstrak ini adalah bentuk yang lebih lanjut dari simplicia, di mana bahan alam telah diekstraksi untuk mendapatkan senyawa aktifnya. Ekstraksi ini untuk membantu meningkatkan efektivitas dan konsentrasi dari bahan aktif. Obat tradisional ini sering digunakan untuk pengobatan sehari-hari dan diyakini dimiliki efek samping yang lebih rendah karena berasal dari bahan yang alami. Namun, efektivitasnya mungkin tidak sekuat obat modern dan membutuhkan waktu kerja yang cukup lama. Kemudian ada obat modern. Obat modern menggunakan senyawa aktif yang diidentifikasi, diekstrak, dan juga diformulasikan secara khusus untuk mengobati penyakit tertentu. Senyawa aktif ini berasal dari bagian kelas termasuk yang pertama itu ada alkaloid dan juga terpenoid. Alkaloid sendiri, yang pertama itu ada kafein dari Caffecia arabica.
yang digunakan sebagai stimulan. Yang kedua itu ada kokain dari ekstrirosilon coca, yaitu dari tanaman koka yang biasanya digunakan sebagai efek anestesi lokal. Kemudian yang ketiga itu ada efedrin dari Ephedra sinica yang digunakan untuk masalah pernafasan seperti flu, asma, dan lain sebagainya. Kemudian ada vincristin dari Catharenatus rhesus. Digunakan dalam kemoterapi kanker. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada terpenoid. Terpenoid yang pertama yaitu artemisin dari Artemisia annua. Untuk penyakit malaria dan yang terakhir itu ada taksol dari Taxus bevifolia yang digunakan sebagai penyakit kanker. Obat modern biasanya lebih efektif dan teruji secara klinis untuk indikasi tertentu. Akan tetapi, bisa memiliki efek samping yang lebih kuat dibandingkan dengan obat tradisional. Jadi kesimpulannya yaitu obat tradisional dan modern memiliki peran penting dalam dunia kesehatan. Obat tradisional sering digunakan sebagai pengobatan suportif dengan efek samping yang minimal, sedangkan obat modern fokus pada efektivitas dan pengobatan yang lebih spesifik. Sudah. Baik, presentasi sudah selesai dan materi sudah dipaparkan. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.